Oke, setelah kita menyelesaikan teorema 133 terkait komposisi dua buah fungsi yang bijektif menjadi bijektif, kita masuk kepada beberapa definisi dulu gitu ya. Yang pertama kita punya ini ya. Misalkan kita punya f itu dari s ke t gitu ya. Itu adalah fungsi satu dan pada gitu ya. Nah, maka di sini dikenalkan yang namanya eh, pemetaan ini gitu ya, atau pemetaan F inverse gitu ya, atau fungsi yang dinotasikan dengan F inverse itu merupakan fungsi dari T ke S gitu ya, dengan F inverse T gitu ya, kita bilang F inverse T0 itu sama saja dengan S0. Nah, S0 ini apa? S0 ini adalah gitu ya, S0 ini adalah unsur ds dengan apa? Peta dari S0 itu adalah T0. Gitu ya. Jadi itu. Jadi kita definisikan yang suatu pemetaan gitu ya, suatu fungsi baru namanya f. Notasinya f inverse gitu ya. Fungsinya dari T ke S gitu ya. Didefinisikannya apa? Dengan peta dari T0 dengan F inverse itu jadinya S0. Nah, tapi S0 ini siapa? Ternyata S0 ini adalah unsur di S yang mana apa kalau dipetakan dengan F jadi T0. Gitu ya. Jadi ini seperti membalikan gitu ya. Kita membalikan pemetaannya gitu. Awalnya dari S ke T terus kita balik dari T ke S karena arti dari satu pada artinya apa? Satu unsur dipasangkan dengan satu unsur. Satu unsur di domain dipasangkan dengan satu unsur pada kodomain. Artinya apa? Ya kalau kita ambil suatu unsur di S, berarti pasangannya ada tempat satu di T. Berarti apa? Kita bisa buat dong pemetaan balikannya atau inverse-nya yaitu apa? Unsur yang di T kita petakan ke unsur di S. Tapi caranya bagaimana? Kita mengacu pada pemetaan sebelumnya. Gitu ya. Nah, ingat F inverse ini definisi seperti ini, untuk yang ini itu hanya berlaku ketika apa? F-nya itu satu pada gitu ya. Kalau F-nya satu mungkin, tapi F-nya pada itu tidak mungkin. Kenapa F-nya pada tidak mungkin? Karena ingat ya, kalau F-nya pada artinya apa? Semua unsur pada daerah kawan atau kodomain punya pasangan. Tapi ingat, mungkin ada saja yang apa? Punya pasangan lebih dari satu. Artinya apa? Kalau kita mau ngirim balik, gitu ya, mau memetakan balik, kita tidak bisa pakai sifat yang ini, gitu. Karena apa? Karena peta dari T0 dengan F inverse itu bisa jadi banyak, gitu. Nah, untuk menentukan salah satunya kan pusing ya, karena Anda tidak tahu, gitu. Seberapa banyak pasangan dari T0 yang ada di S0 ketika kita definisikan F ini. Kalau F-nya itu bukan fungsi satu-satu. Tapi kalau fungsi satu-satu bisa. Gitu ya. Cuman bukan dari T ke S lagi ya. Nah, itu seperti apa nanti coba kalian pelajari. Ini ya, ini adalah definisi dari fungsi inverse atau gitu ya. Nah, F inverse itu adalah apa? Adalah inverse dari fungsi f. Gitu ya. Jadi f inverse itu adalah inverse, notasi f pangkat min 1 itu adalah inverse dari fungsi f. Nah, setelah definisi inverse, gitu ya. Contoh, oke, saya kasih contoh ya. Misalkan kita punya f dari S ke T, gitu ya. Kita punya misalkan dalam bentuk himpunan seperti ini ya, ini S, ini T, ini misalkan 1, 2, 3, 4, di sini A, B, C, dan D, gitu ya. Terus kemudian 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B, 4 ke D. Nah, itu kita bisa definisikan F inverse dari T ke S dengan cara apa? Ya sudah, kita balikan. Gitu ya. Kita balikan posisinya. Kita kembalikan posisinya. Di sini A, B, C, dan D. Di sini 1, 2, 3, 4. Ya sudah. Tadi kalau berangkatnya dari S ke T. Gitu ya. Sekarang dari T ke S. Tadi 1 ke A. Berarti A kemana? Ya dibalikin lagi ke 1. B kemana?
B ketiga, berarti B ketiga. C tadi pasangnya dengan 2 ya, balik lagi. C kedua, arahnya diubah. Dan D keempat. Seperti itu. Gitu. Kalau contoh fungsinya ya seperti yang teman-teman sudah pernah pelajari ya, kalau kita punya F gitu ya, dari bilangan real ke bilangan real dengan misalkan fx-nya sama dengan x tambah 2, ya berarti apa? Ya berarti f inverse-nya ya dari real ke real juga gitu ya. Dengan apa? Dengan f inverse x-nya ya berarti tinggal x dikurang 2 gitu kan ya. Dengan cara yang ini toh, kalau teman-teman tahu, y sama dengan x tambah 2, berarti nanti x sama dengan y min 2 gitu kan. Nanti balikin ini jadi x, ini jadi y, ya sudah. Jadinya fungsinya seperti itu gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian kita masuk kepada fungsi identitas gitu ya. Misalkan kita punya fungsi f dari s ke t gitu ya. Nah, fungsi is itu adalah fungsi yang memetakan unsur di S ke S, gimana? Yang mana mengirim unsur di S namanya X ke dirinya sendiri. Nah, I itu maksudnya identity ya, untuk identitas. Jadi pemetaan identitas di S. Artinya apa? Yang memetakan unsur itu ke dirinya sendiri. Gitu. Nah, ingat, IS ini adalah apa? Fungsi satu-satu dan pada. Gitu ya. Jelas ya, ambil sembarang unsur di, kalau untuk padanya ambil sembarang unsur pada kodomen, namakan X, ya pasangannya apa? X juga. Gitu. Terus untuk satu-satu bagaimana? Ya kalau kita ambil dua unsur dengan petanya sama, ya kalau kita ambil X dan Y. Kalau petanya X sama dengan petanya Y, ya I. Peta dari X apa? X. Peta dari Y ya Y. Berarti kalau peta X sama dengan peta Y, berarti X sama dengan Y. Beres. Ini fungsi satu-satu pada ya. Dan kalau fungsi IT, ya berarti dari T ke T. Gitu ya. Mengirim unsur di T, ini kita tulis XS saja ya, menandakan unsur di S. Misalkan unsur di T namakan XT, ya dikirim ke dirinya sendiri, dipetakan ke dirinya sendiri. Ini juga fungsi satu-satu dan pada. Gitu ya. Nah, setelah dari sini kita baru masuk ke teorema, lemma 1, 3, 4. Gitu ya. Kita masuk ke lemma 1, 3, 4. Nah, lemma 1, 3, 4 mengatakan bagaimana? Gitu ya. Lemma, oke kita tulis dulu ya. Lemma 1, 3, 4. Lemanya berbunyi demikian. Jika kita punya f itu fungsi dari s ke t, gitu ya, f itu fungsi satu-satu dan pada, f itu fungsi satu-satu dan pada, maka apa? Maka komposisi f dengan f inverse itu sama saja dengan apa? Identitas di T, dan komposisi F inverse dengan F itu sama saja dengan identitas di S. Gitu ya. Nah, ingat di sini kita punya kesamaan dua buah fungsi. Nah, dua buah fungsi itu dikatakan, oke, kita tulis dulu ya, bukti. Nah, di sini kita akan menunjukkan kesamaan dua buah fungsi. Gitu ya. Nah, dua buah fungsi dikatakan sama bagaimana? Gitu ya. Misalkan kita punya F dari S ke T, dan kita punya G dari S ke T. Nah, F itu dikatakan sama dengan G jika apa? Untuk setiap unsur di S, namanya X, itu apa? Peta dari X terhadap F itu juga sama dengan peta dari X terhadap G. Fx sama dengan Gx. Dua fungsi dikatakan sama seperti itu. Oleh karena itu nanti kita akan tunjukkan ya, kalau apa? Ya F komposisi F inverse itu sama dengan IT, kita tunjukkan untuk setiap apa? Peta dari setiap unsur pada daerah asal. Begitu juga dengan yang di sebelah. Oke? Oke, kita lanjut. Gitu ya. Yang pertama kita lihat ini dulu. F komposisi F inverse. Nah, ini fungsinya dari mana ke mana. Gitu ya. Ingat, F komposisi F inverse, kita lihat domainnya berarti domainnya si F inverse gitu kan. F inverse domainnya T. Nah, kalau domainnya ya domainnya F gitu ya. Berarti ini dari T ke T. Nah, kita ingat ini apa? F komposisi F inverse ini apa? Fungsi satu-satu dan pada. Kita mengacu pada apa? Mengacu pada lemma 133. F inverse itu satu-satu dan pada. F
juga satu-satu dan pada. Berarti apa? Komposisi F dengan F inverse juga satu-satu dan pada berdasarkan lemma 133. Oke, berarti kita sudah punya ya F inverse satu-satu dan pada, sudah mirip-mirip dengan ini nih, apa pemetaan identitas di T, gitu ya, juga satu-satu dan pada. Sekarang tinggal kita tunjukkan, gitu ya, kita tunjukkan kalau petanya sama. Yaitu gimana? Kita ambil sebarang unsur di T, kita namakan A, gitu ya, ambil sebarang A di T. Kita lihat peta dari ini, F komposisi F inverse dari A itu sama saja dengan apa? Ini kan sama saja dengan F dari F inverse A. Nah, F dari F inverse A itu kita bilang FB. B-nya ini bagaimana? Kita kasih definisi. Tadi gimana? Kalau F dari F inverse A itu kita namakan B. B ini apa? B itu adalah apa? B itu adalah apa? Unsur gitu ya. Di mana? B itu adalah unsur di S sehingga apa? Sehingga F dari B itu sama dengan A. Seperti itu kan tadi definisi pemetaan inverse-nya toh. Gitu. Kalau kita punya tadi dicontohkan dengan T0 dan S0 gitu ya. Kalau di sini ya kita bilang itu ya. Jadi kalau kita namakan peta dari A terhadap F inverse itu B, berarti artinya apa ya? Si B itu adalah apa? Ya, si B itu adalah unsur di S sehingga apa? Peta dari B terhadap S itulah A. Berarti kita punya FB apa? Ya FB A gitu kan. Nah, ini sama saja dengan apa? Pemetaan A oleh T. Berarti apa? Untuk setiap unsur di T, F komposisi F inverse A sama saja dengan pemetaan identitas. Berarti kita punya kesimpulan yang pertama, kita sudah peroleh ya. Karena ini berlaku untuk sebarang unsur di T, berarti kita punya F komposisi F inverse sama dengan IT. Gitu. Nah, begitu juga berlaku untuk ini ya, berlaku untuk yang bukti yang kedua gitu ya. Ini tadi yang pertama gitu ya. Untuk bukti yang kedua berlaku demikian juga ya. Yang mau menunjukkan apa? F inverse komposisi F sama dengan identitas DS. Ini juga sama ya. Kerjakan sendiri ya. Tadi saya sudah berikan contoh kerjakan sendiri. Oke. Oke, berarti lemma 134 itu beres. Sekarang kita masuk ke lemma 135 gitu ya. Nah, kita masuk ke lemma 135. Lemma 135 berbunyinya demikian ya. Kita tulis dulu lemma 135. Lemma 135 itu bagaimana? Oke. Misalkan kita punya F itu fungsi dari S ke T gitu. Terus misalkan F itu S ke T, terus kita punya fungsi IT, itu kan fungsi dari T ke T gitu kan. Dan juga kita punya IS, itu fungsi dari S ke S. Nah, yang kita mau buktikan, dibilang di sini apa? Maka yang kita perlu tunjukkan apa? F di komposisi IS itu sama saja dengan F lagi. Dan apa? Ya, IT dikomposisi dengan F itu jadi F lagi. Itu ya, kita akan buktikan dua pernyataan ini. Oke, kita mulai. Berarti sama seperti tadi ya. Untuk menunjukkan dua buah fungsi itu sama, kita lihat apa? Peta dari seluruh unsur pada daerah hasilnya. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu apakah domain dan kodomainnya sama tidak. Oke, kita lihat F komposisi IS itu berarti fungsi dari mana? Berarti dari domainnya S gitu ya, domainnya S ya S, berarti ke kodomainnya F itu T gitu ya. Berarti sudah sama atau F juga dari S ke T. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cek. Kita ambil gitu kan ya, sebarang unsur X di S. Nah, kita cek apakah gitu ya akan dibuktikan apa? F komposisi IS dari X itu sama dengan Fx. Gitu toh? Oke, kita mulai. F komposisi IS dari X itu apa? Berarti kan sama saja dengan F dari apa?
peta X oleh IS. Nah, karena IS itu pemetaan identitas di S, berarti IS mengirim X ke X, gitu ya. Berarti sama saja dengan fx. Beres kan? Oke, beres. Terbukti. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, mirip ya. Ya, berarti kalau IT komposisi F, berarti dari mana? Dari dari domainnya F, gitu ya. Domainnya F itu dari S ke T. Gitu. Ini sama juga. Kita ambil apa? Ambil sebarang unsur di, oke, kita bilang A saja ya. Sebarang unsur di T, gitu ya, namakan A, gitu ya. Maka apa? Ya, IT komposisi F dari A, itu sama saja dengan apa? Ya, IT dari apa? FA, gitu kan. Nah, FA itu ada di mana? Ya, kita tahu. Kalau apa? FA itu anggota T, gitu ya, kodomain. Nah, sedangkan IT itu pemetaan identitas di T. Berarti apa? IT mengirim apa? FA ke dirinya sendiri, yaitu FA. Selesai ya. Kita selesai menunjukkan lemma 135. Oke. Karena sudah selesai, untuk subbab ketiga pada bab 1, saya minta teman-teman untuk mengerjakan soal. Ya, mengerjakan soal. Oke. Mengerjakan soal. Oke, nomor 5 sudah ya, sudah ada saya sudah ngasih itu juga sebagai tugas, lihat di video part yang 1, gitu ya. Terus kemudian, latihannya kerjakan, saya tulis saja ya, nomor 5, terus 7 juga menarik, gitu ya. Dan dan nomor 5, 7, dan nomor nomor 3 deh. Tadi kan saya belum sempat buktikan ya, kalau apa F inverse itu juga fungsi satu pada. Nah, kalian tunjukkan ya. Oke, sekian.